Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Baik, kita tunggu soundnya. Cek. Cek. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih melimpahkan kebaikannya kepada kita semua. Bukan hanya kebaikan-kebaikan yang zahir, yang nampak kasat mata, yang bisa kita rasakan dengan panca indera, tapi yang jauh lebih mahal, yang jauh lebih utama adalah kenikmatan batin, kenikmatan hati yang merupakan kebahagiaan yang sebenarnya. Maka marilah kita syukuri dengan sebenar-benar syukur, baik dengan lisan yang diawali dengan hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Semoga dengan syukur yang sebenarnya ini Allah selalu menjaga kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan dan terus menambahkan apa-apa yang masih dijanjikan. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, kita masuk poin ke-50 dari dampak buruk maksiat. Disebutkan oleh penulis rahimahullah, maksiat penyebab kebinasaan di dunia dan akhirat. Jadi subhanallah, ending ujung dari maksiat, orang akan binasa. Habis kebahagiaannya, habis kehidupannya, baik itu di dunia, terlebih kelak di akhirat. Disebutkan oleh penulis, di antara dampak maksiat adalah mendatangkan unsur-unsur kebinasaan seorang hamba di dunia dan akhiratnya. Dosa adalah penyakit yang apabila telah merajalela, niscaya ia pasti membunuh. Subhanallah. Ini sebagaimana umumnya penyakit. Bahkan mungkin penyakit yang disepelekan manusia, dianggap tidak berbahaya.
Tapi kalau kemudian dibiarkan dan terus merajalela, akhirnya bisa berefek apa? Kematian. Contoh orang kena paku apa? Berkarat, paku bekas. Kalau dibiarkan ya, ini kalau dibiarkan, alhamdulillah tidak dibiarkan ya. Apa efeknya kalau dibiarkan? Menyebabkan apa? Tetanus. Dan subhanallah, itu bisa berujung pada apa? Kematian. Nah, demikianlah gambaran apa? Kasat matanya. Dosa yang disepelekan, yang dibiarkan terus merajalela, menggerogoti keimanan kita. Akhirnya menyebabkan apa? Keimanan mati. Menyebabkan hati mati. Itulah apa? Terputusnya kehidupan dunia sebelum terputusnya kehidupan akhiratnya. Beliau mengilustrasikan badan tidak mungkin sehat kecuali dengan gizi yang dapat menjaga kekuatannya, membersihkan zat-zat perusak yang jika melebihi batas toleransi akan merusak badan, serta imunitas untuk melawan hal-hal yang membahayakan tubuh. Jadi kebutuhan kita ini imbang. Selain membutuhkan apa? Penguat untuk badan, tapi badan juga harus dijauhkan dari penyakit yang melemahkan. Kita makan makanan yang bergizi, tapi membiarkan penyakit menggerogoti tubuh, ya endingnya tetap kematian. Maka semuanya harus imbang. Kita hanya mengatasi apa? Penyakit tanpa memberikan asupan yang bergizi juga tidak bermanfaat. Begitu pula dengan hati. Nah, ini yang banyak dilalaikan. Orang hanya melihat fisik. Ini yang seringkali kita bicarakan sejak dalam kandungan ibu kita, kebanyakan kita hanya diperhatikan kebutuhan fisiknya. Demikian pula apa setelah lahir, yang diperhatikan juga kebutuhan fisiknya. Ibunya ketika mengandung, makan yang baik, minum vitamin. Pun demikian ketika lahir, diperhatikan apa? Susunya, makanannya. Kadang hanya sebatas apa? Fisik saja. Padahal ada bagian dari kehidupan kita yang lebih penting, yaitu apa? Hati. Kehidupannya tidak akan sempurna kecuali dengan gizi. Apa gizinya hati? Berupa iman dan amal saleh untuk menjaga kekuatannya. Dan banyak kita mendapati disandingkan antara iman dan amal saleh baik dalam ayat-ayat maupun apa? Hadis. Padahal sebenarnya kalau kita memperhatikan definisi iman menurut Ahlus Sunnah apa Mas? Kelas 12, kelas 11, kelas 10. Apa itu iman? Qaulun bil lisan wa'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan.
Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikan iman itu ya diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Berarti amal itu sudah masuk dalam definisi iman. Tapi karena begitu pentingnya apa? Amal. Sebagai pembuktian iman. Karena kadang ada sebagian salah paham. Yang penting kan hatinya. Kaum wanita, kaum muslimah yang belum mau atau tidak mau pakai jilbab, apa alasannya? Yang penting kan yang dijilbabi hatinya. Ya kalau yang penting dijilbabi hatinya berarti apa? Yang dikasih baju juga hatinya saja. Badannya nggak usah. Ya kan sama. Kalau yang dijilbabi hatinya, yang dikasih baju juga hatinya. Kira-kira gimana? Oh, enggak waras kan gitu ya. Subhanallah. Kita seringkali lupa bahwa amal adalah cerminan hati. Orang yang semangat beramal berarti hatinya sehat. Tapi orang yang bermalas-malasan beramal berarti hatinya sedang sakit. Yang tidak mau beramal hatinya mati. Maka kita diingatkan, hati pun butuh asupan gizi. Apa itu? Iman dan amal. Membersihkan berbagai unsur perusak dengan taubatan nasuha, yaitu yang sebenar-benarnya. Dan sebagaimana fisik kita kena penyakit diobati, maka penyakitnya hati maksiat mengobatinya dengan apa? Taubat. Dosa jangan diremehkan. Sekecil apapun, apalagi nyata-nyata itu dosa besar. Maka marilah kita segera bertaubat, memohon ampunan, serta imunitas yang menjaga kesehatannya dan menjauhkan perkara yang merusak kesehatan tersebut. Kita butuh imunisasi untuk hati kita. Apa yang sedang kita kerjakan sekarang? Hadir di majelis ilmu, mendapatkan nasihat, mendengarkan ilmu yang bermanfaat, ini adalah proteksi. Kalau hati dibiarkan mengikuti hawa nafsu, mendengarkan bujuk rayu setan, ya mesti condong kepada apa? Yang buruk. Inna nafsa la ammaratun bisu. Jiwa kita ini lebih senang kalau diajak yang buruk. Maka biasanya perilaku negatif lebih cepat menular daripada apa? Hal-hal yang positif. Sehingga beliau ingatkan takwa adalah suatu nama yang mencakup 3 perkara di atas. Sehingga di antara definisi takwa yang disebutkan para ulama, di mana kita semuanya tahu takwa adalah bekal terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah. Hidup butuh bekal, apalagi mati. Ini yang seringkali kita lupakan. Dikira bekal hanya untuk hidup. Ternyata mati jauh lebih butuh bekal. Apa bekal terbaik? Fa inna khairaz zadi taqwa.
Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Suatu nama yang mencakup 3 perkara di atas. Apa 3 perkara di atas? Iman, amal saleh, dan pertaubatan. Inilah ketakwaan. Hati kita jaga keimanannya, kita buktikan dengan amal saleh, entah itu lisan maupun perbuatan, dan kita koreksi, kita perbaiki pengaruh-pengaruh kemaksiatan dengan apa? Pertaubatan. Jika salah satu perkara mati, maka sebesar itu pula kematian takwa. Kalau seandainya ada yang kita abaikan, bahkan sampai pada derajat kematian, taubatnya mati, tidak pernah merasa bersalah, atau amal solehnya mati, merasa tidak butuh dengan beramal, apalagi sampai imannya yang mati, maka mati pula lah ketakwaan. Jika perkara ini telah jelas, maka dosa adalah lawan dari 3 perkara tersebut. Apa yang menyebabkan kematian iman? Apa yang menyebabkan kematian amal? Apa yang menyebabkan kematian taubat? 1, yaitu dosa. Ada dosa-dosa yang berkaitan dengan iman. Dan sekarang semakin banyak penyimpangan-penyimpangan akidah, gitu ya, yang kita saksikan. Orang mengajak dengan luar biasa, mengkampanyekan, mempropaganda untuk mengatakan semua agama sama. Ini luar biasa. Saya sendiri merasakan saking kuatnya kampanye ini, propaganda ini. Kadang ketika ngisi kajian di luar, di masyarakat yang baru ngaji, sebagian baru ingin belajar. Terus kita mengatakan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Habis itu ada perasaan apa? Ini nanti saya dibilang ustadz intoleran. Sekarang itu ada perasaan begitu loh. Padahal dulu kita biasa saja mengatakan kita bersyukur mendapatkan petunjuk agama yang hak, satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Tapi sekarang itu kadang apalagi di instansi gitu ya. Apalagi di TNI, apalagi di kepolisian. Kadang iku ono sing ngecap aku ustadz intoleran. Ada bisikan seperti itu. Masya Allah. Saking dahsyatnya dakwah mengajak kita mengatakan semua agama sama. Ada lagi dakwah makali. Iya. Masya Allah. Ini heran. Saya heran juga kepada para pemangku kebijakan. Kok bisa-bisanya masih eksis sampai sekarang? Lebih aneh lagi yang ngundang, yang hadir ngrungokke. Masya Allah. Ini ada kemaksiatan yang berkaitan dengan akidah. Ada dosa-dosa yang berkaitan dengan amal. Baik itu menentang amal atau mencampur aduk amal. Pun demikian dengan dosa-dosa yang berkaitan dengan taubat. Tidak mau merasa salah. Sementara dikatakan dia mendatangkan zat-zat penyakit. Dosa itu mendatangkan penyakit, menghilangkan imunitas dan mencegah pembersihan dengan taubat nasuha.
Semakin seorang menyepelekan dosanya, semakin potensi kerusakan itu membesar. Lihat badan orang yang sakit. Zat-zat perusak dan unsur-unsur penyakit bertumpuk-tumpuk dalam dirinya. Dia tidak mampu lagi membersihkannya dan tidak mampu mencegahnya. Apa itu namanya kalau sudah sakit macam-macam? Komplikasi. Nah, ternyata bukan hanya penyakit tubuh yang bisa komplikasi. Apa? Penyakit hati pun bisa komplikasi. Kalau sudah akidahnya melenceng, biasanya ini apa? Berefek kepada yang lain. Amalnya juga akan mudah melenceng, suruh taubat, dia merasa benar. Gimana apa? Suruh bertaubat. Maka bagaimanakah kesehatan dan keberlangsungan hidupnya? Dan kalau orang sudah kena komplikasi, ya biasanya gimana? Dokter sendiri sudah angkat tangan. Biasanya bahasa halusnya dokter gimana? Ya ini monggo dirawat di rumah saja. Kenapa? Dokternya sendiri sudah merasa nggak mampu. Penyakitnya terlalu kompleks. Maka demikian pula ya, santri-santri nih, ataupun santriwati, jangan sampai kompleks gitu ya. Jangan sampai kena komplikasi. Pondok sudah angkat tangan. Dipondokkan saja di rumah masing-masing. Malah seneng ya. Nah ini bahaya. Kalau ada santri dikembalikan ke orang tuanya kok malah seneng. Ini bahaya ini. Ini kayak pasien dikembalikan ke rumah itu berarti dokternya sudah nyerah. Jangan sampai kita jadi pasien yang seperti itu. Sungguh betapa indahnya ucapan seorang penyair. Jismuka bil himyati hassantahu makhafatan min alamin tari. Badanmu dengan imunitas kau jaga. Kita dikasih nikmat badan, kita jaga dengan apa? Memberi imunitas, penjagaan, kesehatan. Makhafatan min alamin tari, karena takut penyakit yang tiba-tiba. Dan ini meluruskan juga, kadang sebagian salah paham tentang hukum imunisasi. Apalagi kena syubhat. Wah ini kan apa? Konspirasi. Apalagi kemarin ya, pas Covid. Wah katanya di vaksinnya itu mengandung robot. Oh kamu nanti dideteksi kemana saja. Masya Allah. Robot itu sekecil air gitu loh ya. Subhanallah. Islam sendiri mengajarkan imunisasi. Siapa yang tahu? Man istabaha bisab'i tamratin. Barang siapa yang di pagi hari makan 7 butir kurma. Dijaga dari apa? Sihir dan racun. Ini yang kadang sebagian, imunisasi itu enggak tawakal. Wong belum sakit sudah takut sakit dulu. Loh ini loh Islam mengajarkan. Kalau kita di pagi hari sarapan apa? 7 butir kurma ajwa kalau ada. Tapi kalau kemahalan ya kurma apa saja juga boleh. Itu dijaga dari sihir dan racun. Berarti Islam sendiri juga mengajarkan apa? Imunitas. Jadi subhanallah. Jadi kalau anaknya lahir ya
diimunisasi. Untuk menjaga apa? Penyakit yang bisa tiba-tiba tumbuh atau tiba-tiba apa? Muncul. Wa kana aula bika an tahsya minal ma'asi khasyatan nari. Nah, kalau kita melakukan tindakan preventif menjaga diri dari apa? Penyakit, maka yang lebih utama lagi darimu kau jaga apa? Dari kemaksiatan karena takut neraka. Kalau kita melakukan apa? Imunisasi supaya tidak sakit, maka kita imunisasi dari maksiat supaya tidak masuk neraka. Mana yang lebih berat? Penyakit fisik atau disiksa di neraka? Disiksa di neraka. Maka barang siapa yang menjaga kekuatannya dengan melaksanakan perintah, menjaga imunitasnya dengan menjauhi larangan, dan membersihkan kesalahannya dengan taubat yang sebenar-benarnya, niscaya dia telah mengerjakan seluruh kebaikan serta meninggalkan semua kejelekan. Ini caranya kita apa? Menjaga kesehatan hati kita. Menjaga keselamatan diri kita dari api neraka. Kemudian yang terakhir. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Panjang sekali pembahasannya bab ini. Nah, sampai 51 poin. Sejak di Al-Khair sampai sudah pindah ke sini. Apa yang terakhir? Tentu yang terakhir ini bukan arti yang terakhir secara kenyataan. Bahwa pengaruh buruk maksiat itu bisa amat sangat banyak. Di sini sudah disebutkan 51 pun itu sebenarnya sebagiannya. Maksiat penyebab dijatuhkannya hukuman syariat. Ending dari semua ini, kalau semua nasihat tidak berguna, apa? Ya hukuman. Mau tidak mau, kebaikan itu kadang perlu dipaksakan. Sehingga mas-mas, mbak-mbak, para santri-santriwati ini, ya kadang memang perlu kasih tugas. Sudah diingatkan jangan terlambat sholat, memang gak dosa. Tapi kalau terus-terusan ya kita kasih tugas apa? Nah, berdirinya di belakang imam. Gak cukup kasih tugas azan sepekan. Gak cukup kasih tugas apa? Ngimami sepekan, gitu ya. Gak dihukum loh ya. Tapi dikasih tugas. Kenapa? Kita supaya belajar. Syariat pun menggunakan cara yang sama. Kalau pendekatan preventif, persuasif tidak berguna, maka apa? Syariat juga bisa bersikap tegas. Yaitu dengan apa? Hukuman syariat. Tentu pada perkara-perkara besar. Jika hukuman-hukuman tersebut tidak membuatmu jerah dan tidak memberikan dampak di hatimu, maka terimalah hukuman-hukuman syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya atas kejahatan-kejahatan yang ada. Sebenarnya Allah sudah memberikan warning. Misalnya apa? Musibah-musibah. Ini sebenarnya warning efek dari apa? Dosa-dosa kita. Adanya masalah ibu-ibu, bapak-bapak, entah itu di rumah tangga, di pekerjaan, ekonomi menjadi sulit, urusan jadi berantakan. Ini semua akibat dosa. Bahkan akibat yang paling cepat itu apa? Efek di hati kita.
Ma min abdin adnama dzanban illa nukkitat fi qalbihi nuktatun sauda. Tidak ada seorang hamba pun yang berbuat dosa kecuali dibubuhkan dalam hatinya apa? Satu noda hitam. Banyak orang itu terlalaikan. Oh, saya berbuat dosa, nyatanya apa? Bisnis saja saya lancar-lancar saja. Saya berbuat dosa, nyatanya apa? Rumah tangga saya baik-baik saja. Lupa kalau efek pertama pada dosa itu di mana? Di hati. Dan selama hati kita masih ada keimanan, sebenarnya hati itu peka. Apa bentuk kepekaannya? Man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Orang yang merasa senang dengan perbuatan baiknya dan merasa gelisah dengan perbuatan buruknya, dia orang beriman. Maka hati-hati. Kalau kita berbuat baik kok biasa-biasa saja. Dan berbuat buruk kok biasa-biasa saja. Ini radar imannya lemah. Kita perlu waspada. Maka kalau semua peringatan ini dikasih gelisah, cuek. Dikasih masalah, cuek. Masih terus berbuat dosa. Endingnya apa? Hukuman syariat. Contohnya, potong tangan untuk pencurian 3 dirham atau lebih. Jadi dipotong tangan itu tidak semua pencurian. Kita seringkali mengingatkan, kapan nilainya 3 dirham lebih. Atau sebagian menyebutkan rubuk dinar, 1/4 dinar. Nah, kalau 3 dirham itu sekitar 100 ribuan. Kalau 1/4 dinar itu berarti kurang lebih, kalau sekarang ini berapa? Katanya Mas 2 juta atau sudah lebih, itu ya sekitar 2 juta. 1/4 dinar itu sekitar 2 jutaan. Itu pun dengan catatan, apa? Barangnya tersimpan dengan aman. Jadi kalau cuma diparkir, kemudian ada yang mencuri, pencurinya nggak potong tangan. Karena parkiran seperti ini bukan tempat yang aman. Aman itu apa? Masukkan garasi dikunci. Masalahnya pondok belum punya garasi ya. Yang ketiga, syaratnya apa? Orang mencuri untuk memperkaya diri. Kalau dia dalam keadaan kepepet, kelaparan, pinjam sana pinjam sini, nggak ada yang mau minjemi, akhirnya apa? Mencuri. Itu pun tidak potong tangan. Meskipun dia dihukum, tapi tidak sampai potong tangan. Itu satu contoh. Mencuri dihukum apa? Potong tangan. Potong tangan dan kaki untuk penyamun yang menjarah harta dan nyawa yang diharamkan. Begal. Hari ini namanya apa? Begal, penyamun. Itu potong tangan dan potong kaki secara nyilang. Kalau sampai apa? Menghilangkan nyawa. Dan itu banyak hari ini. Hukuman dera, apa itu dera? Cambuk bagi penuduh zina atau peminum khamr. Hati-hati, sekarang ini gampang. Orang nuduh apa? Selingkuh, zina. Padahal orang itu kapan boleh menuduh zina? Kalau melihat dengan mata kepalanya sendiri, timba masuk ke sumur. Jadi melihat dengan mata kepala. Dan ada 4 saksi laki-laki. Jadi bukan mengatakan apa? Orang boncengan, selingkuh, zina. Ini kalau berlaku hukum Islam apa? Cambuk 80 kali. Dan itu betapa mudah hari ini. Orang nuduh orang lain pezina.
Atau yang mirip dengan itu seharusnya juga dihukum apa? Kadang kalau ribut dengan orang terus ngomong apa? Oh dasar anak zina. Hati-hati. Ini berarti juga apa? Menuduh orang tuanya berbuat zina. Kalau anaknya dikatakan anak zina. Ini juga hukumannya apa? Cambuk. Demikian pula peminum khamr. Rajam sampai mati bagi pezina yang sudah menikah. Sedangkan yang belum pernah menikah dicambuk berapa? 100 kali serta diasingkan selama setahun. Sedangkan apa? Hukuman penggal. Bagi siapa? Bagi orang yang menyetubuhi mahramnya. Dan ini terjadi hari ini. Hubungan-hubungan apa? Sesama mahram. Yang punya jemuran? Yang punya saja lah ya. Gak usah ikut-ikutan yang gak punya. Meninggalkan sholat wajib. Masya Allah. Ini berapa juta saja kalau diterapkan. Tentu ini menurut salah satu pendapat ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat wajib itu apa? Kufur. Karena ulama sepakat meninggalkan sholat wajib itu hukum dosanya lebih besar daripada zina, daripada mencuri. Sayangnya banyak orang nggak tahu yang seperti ini. Demikian pula apa? Mengucapkan kalimat kufur. Tadi yang kita katakan. Mengatakan semua agama sama itu kalimat kufur. Gitu ya. Menyamakan tauhid dengan syirik. Gimana? Islam mengajarkan tauhid, sedangkan agama-agama lain semuanya agama syirik. Ini semua apa? Kekufuran. Demikian pula pelaku homoseksual beserta apa? Korbannya. Subhanallah, ini kalau kita belajar dalam bab apa? Hudud. Bab hukum pidana. Ini ada dalam buku-buku fikih. Pelaku homoseksual dan korbannya, kedua-duanya itu apa? Hukumannya bunuh. Kenapa? Ini sangat menular. Makanya LGBT itu berusaha apa? Mengkampanyekan. Dan sekarang banyak beredar. Saya ingatkan, anak-anakku hati-hati dengan grup-grup yang aneh-aneh. Gak usah kepoan, gak usah penasaran dengan hal-hal yang aneh-aneh seperti ini. Ini kalau syariat Islam diterapkan hukumnya apa? Penggal. Pertanyaannya, kenapa korbannya juga dihukum? Bukan dihukum sebenarnya korbannya. Korbannya juga dijatuhi vonis apa? Penggal. Kenapa? Ternyata kalau kita baca, para pelaku ini dulunya adalah korban. Sehingga inilah indahnya syariat Islam. Mengorbankan, memutus mata rantai. Ya satu terkorbankan, tapi selamat belasan puluhan. Lihat kalau kita baca berita, korban dari pelaku homoseksual berapa? Belasan anak. Puluhan anak. Ini nanti kalau apa? Menimbulkan korban lagi berapa ratus lagi. Maka meskipun mungkin dia apa? Tidak berdosa. Itu seperti kasus dalam musibah dan bencana. Kalau sudah musibah bencana datang bagaimana? Yang soleh pun bisa kena. Maka Allah akan membangkitkan yang baik ini, diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan surga. Maka tidak zalim syariat Islam, gitu ya.
Minta tolong ini ibu-ibu ember, mas-mas petugas ember. Berapa yang di depan? Minta tolong ya, yang di belakang ibu-ibu embernya digeser ke depan. Di sebelah utara ya. Atau di mana embernya? Iya, di utara. Ya, qadarullah kita punya kebocoran yang belum bisa teratasi ya, di kubahnya. Demikian pula apa? Dan yang menyetubuhi binatang ternak beserta binatang tersebut. Masya Allah. Ngeri. Ternyata ada juga orang yang sampai seperti ini. Itu binatangnya juga apa? Disembelih, dibunuh. Nabi SAW juga bertekad untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Tapi itu sebatas ancaman. Jangan kemudian dipraktekkan. Karena Nabi SAW sendiri tidak mempraktekkan. Demikian juga dari hukuman lain yang ditetapkan atas tindak kejahatan. Allah menetapkan hukuman-hukuman itu menurut hikmahnya sesuai dengan faktor pendorong dan penolak kejahatan itu. Dan kita harus yakin bahwa syariat ini yang terbaik. Jangan kemudian atas nama apa? Hak asasi, atas nama kemanusiaan. Orang kemudian apa? Wah, ini hukumannya terlalu kejam. Oh, ini hukumannya. Ada sebuah cerita, ada aktivis seperti ini, akhirnya rumahnya apa? Kerampokan. Dia kemudian mengatakan apa? Kalau ketemu orangnya, tak potong-potong. Padahal namanya kasus pencurian hanya tadi apa? Maksimal potong tangan. Ternyata dia apa? Ketika jadi korban nggak terima. Maunya apa? Nah, dimutilasi. Berarti malah lebih kejam. Kadang orang itu sok-sokan. Karena apa? Karena belum merasakan. Dia sebagai korban. Tapi kalau nanti sudah jadi korban, bukan hanya setuju dengan syariat Islam. Kadang sikapnya saja lebih kejam lagi. Nanti. Jika faktor pendorongnya adalah tabiat, padahal sebenarnya pada tabiat manusia tidak terdapat faktor pendorong tersebut, maka cukup dengan pengharaman dan hukuman takzir atau peringatan dan tidak sampai kepada hukuman had. Jadi itu pun semua ada detailnya tadi. Tidak semuanya hukum potong langsung potong, enggak. Ada yang kadang cukup sampai pada peringatan. Bahkan dalam kasus zina yang sampai pada apa tadi hukumannya? Dirajam. Di masa Rasulullah SAW itu hanya ada 5 kasus rajam. Itu pun sebenarnya sebagiannya Rasulullah SAW tidak ingin menegakkan. Seperti kisah wanita yang mengaku apa? Berzina. Maka Rasulullah SAW nyuruh orang untuk ngecek ke kampungnya. Ini wanita ini waras apa enggak? Karena resikonya ngaku berzina apa? Mati. Dirajam. Ternyata diberitakan wanita ini waras. Dan apa buktinya? Dia mengaku, ini loh, saya hamil. Maka Rasulullah SAW tidak bisa menolak. Bukti ada,
orangnya waras. Tapi lihat, apa sikap Rasulullah SAW berikutnya? Disuruh pulang. Suruh merawat kandungannya dulu. Sampai melahirkan. Apa harapannya? Para ulama menyebutkan harapannya wanita ini merubah pengakuannya. Sampai seperti itu. Detilnya hukuman dalam Islam. Kalau seandainya dia bertaubat, karena zina itu urusan seorang dengan Allah saja kan gitu ya. Dia bertaubat. Itu selesai urusannya. Ternyata wanita itu punya semangat untuk mensucikan dirinya. Datang kepada Rasulullah bawa apa? Bayinya. Rasulullah SAW nyuruh pulang lagi. Kenapa? Suruh nyusui. 2 tahun. Apa harapannya? Tumbuh rasa kasih sayang. Mungkin kita bapak-bapak tidak bisa terlalu merasakan. Tapi ibu-ibu yang merasakan apa? Mengandung, merasakan melahirkan, merasakan apa? Menyusui. Pasti eman-eman berpisah dengan anaknya. Ternyata setelah 2 tahun, apa? Wanita ini kembali lagi dan menunjukkan anaknya sudah pegang makanan. Artinya sudah apa? Bisa disapih. Akhirnya mau tidak mau Rasulullah SAW menegakkan hukuman rajam. Subhanallah. Ini yang perlu kita pahami juga, kelihatannya hukuman syariat itu tegas keras. Tapi dalam pelaksanaannya itu melalui tahapan yang sangat rinci. Termasuk salah satunya yang tidak disinggung di sini misalnya apa? Hukuman bunuh untuk pembunuh. Ternyata kalau seorang sudah divonis pelaku pembunuhan, masih ada beberapa kemungkinan sebelum jatuh apa? Hukum bunuh. Apa itu? Keluarganya minta denda. Ganti rugi. Bisa. Berapapun yang diminta terserah. Gitu. Atau bisa jadi keluarganya memaafkan. Masya Allah. Ada satu video kemarin saya sempat lihat beberapa waktu yang lalu. Itu sudah siap eksekusi. Tiba-tiba salah satu keluarga korban apa? Dia mengatakan, kami tidak menginginkan harta. Kami tidak menginginkan pujian. Kami hanya menginginkan balasan di sisi Allah. Kami memaafkan pelaku. Subhanallah. Semuanya langsung bertakbir. Eksekutornya sudah siap, keamanan sudah siap, penonton sudah siap. Subhanallah. Ini indahnya syariat Islam. Kadang dengan perkara-perkara yang apa? Kelihatannya remeh, ternyata hukuman itu bisa gugur. Bukan kemudian apa? Hukuman itu kaku. Sudah A mesti A, tidak. Nah ini nanti yang akan kita lebih detailkan dari penutup pembahasan ini. Dan insya Allah kita akan masuk pada bab yang ketiga. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau mungkin ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Fadhal. Dimaafkan. Ya itu urusan hati. Ya, kisah tadi ya, dia mengutarakan
kami tidak mengharapkan bayaran, kami tidak mengharapkan pujian, kami hanya, nah itu mungkin ya spontan saja. Nah, kita berhusnudzon ketika itu yang mengamalkan orang lain. Nah, tapi untuk diri kita pribadi, kalau kita ikhlas itu ya sudah. Nah, kita sampaikan, kami memaafkan, melakukan sesuatu ya sudah, nggak usah dikatakan ini karena Allah ikhlas. Gitu ya. Tapi kalau orang lain mengatakan demikian, mungkin saking terharunya dia, saking emosionalnya, dia sampai mengungkapkan ini bukan karena faktor-faktor duniawi, benar-benar kami mengharapkan apa? Keridhaan Allah, pahala dari Allah, sehingga terungkap dengan kata-kata. Semoga benar-benar itu apa? Mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian yang bisa kita baca, diskusikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah hadir dan menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.